Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadevina Chayuni, NIM 211308104 dari Prodi Filsafat Hindu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya yaitu bab 6 dengan materi filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter. Filsafat fungsi pikiran. Filsafat pendidikan merupakan proses pembangun kekuatan pikiran sesuai dengan fungsi nilai. Pikiran merupakan rahmat dan anugerah yang tidak terpana nilainya. Dengan pikiran, manusia dapat berkomunikasi, keluar dan menafsirkan berbagai hal, menimba pengetahuan dan pengalaman. Pikiran telah membuat manusia berkembang sedemikian rupa, menciptakan berbagai alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan, menggali sumber alam, menyusun masyarakat, berbangsa dan bernegara, membangun budaya dan peradaban. Filsafat pendidikan merupakan proses membangun kekuatan pikiran sesuai dengan fungsi nilai. Dengan demikian, pikiran bagai tombak bermata dua yang dapat membaca manusia maju mengatasi berbagai tantangan ke depan. Namun, sekaligus dapat membuat manusia mundur ke belakang, menempatkan manusia lebih rendah daripada binatang. Oleh karena itu, mengerti karakter pikiran sangat penting agar kita dapat menggunakannya secara benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Selanjutnya, ada 3 fungsi pikiran, yaitu yang pertama, fungsi memenuhi kebutuhan manusia, mempunyai kebutuhan dan berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya. Maka pikiran adalah alat untuk manusia memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mempermudah mendapatkan kebutuhan, maka diperlukan alat atau sarana. Yang kedua, fungsi mempertahankan diri. Karena adanya naluri untuk mempertahankan diri, maka manusia berpikir bagaimana cara memproteksi diri pada zaman dahulu untuk melindungi dirinya. Orang menciptakan peralatan mulai dari pembangunan rumah sampai membuat senjata, dan kegiatan ini terus berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Di zaman modern, kegiatan manusia untuk memproteksi dirinya telah berkembang sedemikian rupa, tidak lagi semata-mata dengan senjata, tetapi berwujud kepada kecenderungan berbagai atribut duniawi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada fungsi menciptakan nilai hidup. Berpikir pada nilai hidup adalah menyangkut diri kita dengan orang lain, yaitu nilai apa yang baik telah kita berikan terhadap sesama manusia. Rasulullah mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk orang lain. Karena itu, nilai diri manusia terletak pada kebergunaan dirinya terhadap orang lain. Sehebat apapun kekayaan, kedudukan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, jika dia tidak menunjukkan kebergunaannya terhadap orang lain, maka orang tersebut tidak ternilai di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Kemudian definisi pendidikan berkarakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kekuatan, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan istilah karakter secara harafiah berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, yang artinya antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kewajiban, budi pekerti, kepribadian, atau akhlak. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Maka, pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang berwujud
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter melibatkan aspek pengetahuan, kognitivisme, perasaan feeling, dan tindakan yaitu action. Kemudian, landasan filsafat tentang pendidikan karakter. Aliran inilah yang menjadi dasar atau landasan terbentuknya pendidikan karakter. Pandangan yang mengatakan bahwa manusia memiliki potensi-potensi dan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah. Progresivisme yang juga menaruh kepercayaan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan hidupnya, serta lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kepribadian. Beberapa hal yang terkandung dalam aliran progresivisme ini kemudian secara mendalam dipikirkan untuk kemudian memunculkan sebuah paradigma pendidikan yang sedang menjadi paradigma pendidikan dewasa ini, yang tidak lain adalah pendidikan karakter, dasar filosofis yang dianut oleh pendidikan nasional yang berkarakter adalah berlandaskan falsafah Pancasila. Setiap karakter harus dijiwai oleh kelima sila secara utuh dan komprehensif. Selanjutnya, pandangan filsafat Pancasila dalam pendidikan karakter. Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Karakter berketuhanan yang Maha Esa, seseorang tercermin antara lain hormat dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Yang kedua, berbangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Karakter kemanusiaan seseorang tercermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban, saling mencintai, tanggung rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga ada bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan menggolongkan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan seseorang tercermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Karakter kerakyatan yang seseorang tercermin dalam perilaku yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. Karakter berkeadilan sosial seseorang tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap, suasana kekeluargaan, dan kegotong royongan. Membangun karakter dalam filsafat Pancasila adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan membina, memperbaiki, atau membentuk tabit watak, sifat, kewajiban, akhlak, budi, pekerti insan manusia masyarakat sehingga menjunjung persaingan dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, peran filsafat pendidikan dalam membangun manusia berkarakter. Manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Pengetahuan merupakan salah satu unsur yang penting dalam hubungan dengan
pembentukan manusia untuk hidup secara lebih baik dan lebih sempurna. Manusia adalah makhluk yang sadar dan mempunyai pengetahuan akan dirinya. Selain itu juga, manusia juga mempunyai pengetahuan akan dunia sebagai tempat dirinya bereksistensi dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah dunia yang mampu memberikan manusia kemudahan dan tantangan dalam hidup. Dunia di mana manusia bereksistensi dapat memberikan kepada manusia sesuatu yang berguna bagi pembentukan dan pembangunan dirinya. Melalui pengetahuan, manusia mempunyai hubungan dengan dirinya, dunianya, dan orang lain. Melalui pengetahuan, benda-benda dimanifestasikan dan orang-orang dikenal, dan bahwa tiap orang menghadiri dirinya melalui pengetahuan pula. Manusia bisa berada lebih tinggi dan dapat membentuk hidupnya secara lebih baik. Keindahan komunitas dapat membentuk hidup manusia secara lebih baik. Dapat dikatakan demikian karena pada dasarnya kodrat manusia adalah makhluk sosial. Itu berarti manusia selalu berada bersama dengan sesamanya atau orang lain. Ia tidak berada sendirian, melainkan selalu berada bersama dengan orang lain. Kemudian agama membantu manusia hidup lebih baik. Manusia tidak dapat dilepaskan dari agama dalam kehidupannya. Maksudnya adalah bahwa agama menjadi sarana di mana manusia dapat memenuhi keinginannya untuk dapat hidup dengan lebih bijaksana. Dengan kata lain, agama membantu manusia untuk dapat hidup lebih baik. Melalui agama, manusia dapat menjadi bijaksana untuk mencapai realisasi dirinya yang lengkap, sehingga menjadi suatu mikrokosmos yang sempurna. Yang terakhir, peran guru filsafat dalam pendidikan karakter di sekolah. Jika pendidikan karakter diselenggarakan di sekolah, maka guru akan menjadi pioner dan sekaligus koordinator program tersebut. Hal itu karena guru yang memang secara khusus memiliki tugas untuk membantu siswa mengembangkan kepedulian sosial dan masalah-masalah kesehatan mental. Dengan demikian, guru harus sangat akrab dengan program pendidikan karakter. Guru harus mampu melibatkan semua pemangku kepentingan siswa, guru, bidang studi, orang tua, kepala sekolah di dalam mensukseskan pelaksanaan programnya. Baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.